Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Monggo doa Rajab bersama-sama dan Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhaddul hurru tamanina. Wa yuhaddu, dan dicambuk orang yang menuduh orang baik-baik dituduh berzina. Kalau bahasa sekarang itu menyebarkan hoax bahwa si A itu melakukan perzinahan tapi tanpa ada bukti, sehingga menimbulkan fitnah di kalangan keluarganya sendiri atau orang lain. Pelaku zina oleh Allah dihukum berat. Yang berzina juga dihukum berat. Yang nuduh berzina juga dihukum berat. Jadi tidak main-main itu menyangkut nasib orang. Karena kalau misalnya tuduhan itu tertuju kepada orang yang sudah pernah nikah, maka hukumannya adalah rajam, dihukum mati. Sehingga orang yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong atau menuduh seseorang itu berzina, oleh Allah diancam dengan hukuman yang berat. Dan itu sangat sharih, nasnya sharih, mudah dipaham, tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada. Maka orang yang merdeka, statusnya merdeka, pada zaman itu ada dari kalangan budak belian. Kalau ada orang yang merdeka lalu dia menuduh orang lain berbuat zina padahal tidak ada bukti, maka dia yuhaddu samanina, dia dijilid, maksudnya dicambuk 80 kali. Seangkanya itu disebutkan di Al-Quran. Cambuk pakai rotan atau pakai apa terserah, yang jelas bukan pakai lidi ya. Apa dasarnya? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yarmunal muhsanati, adapun mereka orang-orang yang menuduh al-muhsanati, orang-orang perempuan yang baik, dituduh berzina, thumma lam ya'tu bi'arba'ati syuhada'a, kemudian dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, saksinya 4 orang yang tahu dengan mata kepala sendiri. Ini berat, ini persyaratannya. 4 orang saksi yang tahu dengan mata kepala sendiri, bayangkan. Maka hukumannya adalah fajliduhum thamanina jaldatan, maka cambuklah mereka itu 80 kali cambukan. Wih, sedang remuk ini, sedang remuk. Biar kapok yang lain tidak lagi berbuat begitu. Apakah ada mulai zaman itu, bahkan sebelum zaman Rasulullah hidup,
Sampai sekarang yang namanya berita-berita palsu, bahkan sekarang sengaja dibuat, bisa pesen, yang dikenal dengan nama berita hoax di medsos dan sebagainya, itu ada itu ya. Dan kerusakan yang ditimbulkannya itu besar sekali ya. Ya seperti barusan contoh misalnya ini berita hoax di Perancis, ada seorang guru yang kemudian mati dipenggal kepalanya, dipenggal lehernya oleh seorang anak muda. Karena anak muda pelajar ini menyebarkan berita bahwasanya si guru tadi itu melakukan penghinaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marah itu orang-orang Islam di sana, marah. Sehingga anak muda yang tidak sabar sudah, si guru itu dicegat di tengah jalan, kemudian dipenggal lehernya, ya mati. Kemudian si pelaku hoax ini ngaku bahwa dia itu berbohong menyampaikan berita itu. Dikatakan gurunya itu menghina Rasulullah di depan murid-muridnya. Nah, itu ternyata bohong. Dia tidak suka pada guru itu karena dia suka terlambat. Nah ini besar pengaruhnya. Akhirnya bergolak di Prancis, di Eropa bergolak itu ya, sedunia. Yang disangka bahwa berita bohong itu pengaruhnya sedikit. Ini oleh Allah dikatakan fitnah yang ditimbulkan oleh fitnah itu akibat ya, itu lebih berat daripada pembunuhan. Kalau pembunuhan satu orang mati kadang-kadang sudah selesai masalahnya. Tapi kalau sudah fitnah bisa menyangkut ratusan juta manusia. Nah, maka wajar kalau Allah mengancam orang-orang yang menyebarkan berita bohong bahwa si A, si B itu berzina misalnya, suruh cambuk 80 kali cambukan ya. Kalau tidak ada saksi, 4 orang saksi. Bagaimana kalau video, bagaimana kalau foto? Tidak bisa. Zaman itu belum ada foto, belum ada video, belum ada. Tetapi ternyata di Al-Quran tidak bisa untuk sebagai bukti, tidak bisa. Karena ternyata bisa dirubah, bisa direkayasa itu ya. Bisa direkayasa. Tapi kalau mata orang yang melihat sendiri dengan mata kepala sendiri itu tidak bisa direkayasa. Satu orang mungkin bisa bareng-bareng berdosa, satu orang berdusta, atau 2 orang. Tapi harus 4 orang di sini. Ya. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan jangan diambil dari orang-orang yang berbuat dusta tadi itu selamanya. Persaksian apapun dari mereka itu ditolak, tidak bisa ya. Waulaika humul fasiqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Luar biasa ancamannya ini. Oleh karena itu maka menuduh orang itu berbuat zina itu oleh Islam, oleh agama kita itu dicambuk 80 kali cambukan. Tadi saya katakan sedang remuk ya, sedang remuknya itu. Wal abdu arba'in, sedangkan bagi seorang budak belian, hamba saya budak belian, kalau dia berdusta maka hukumannya adalah 40 kali cambukan. Wa yasqutu haddul qadfi bi thalathati asya', dan gugurlah hukuman cambuk itu dengan ada 3 syarat. Yang pertama, iqamatul bayyinah, dia mendatangkan bukti bahwa tuduhannya itu benar, bukan bohongan, bukan hoax, tapi benar, faktanya benar. Datangkan itu ke depan qadhi, ke depan hakim.
ala sidqi mudda'ahu wa ma ramahu bihi minaz zina. Dia mendatangkan bukti tentang kebenaran apa yang dia tuduhkan itu, bahwa si A si B itu telah berbuat zina. Itu ada buktinya. Liqaulihi ta'ala thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fadalla ala annahu idza utiya bisyuhada'i fala hadda 'ala al-qadhif wa yuthbitu az-zina 'ala al-maghdhuf. Ada di dalam firman itu kata-kata, kemudian dia mendatangkan 4 orang saksi. Itu menunjukkan bahwasanya kalau saksi itu ada, bukti itu benar adanya, maka dia si penuduh tidak dihad, tidak dicambuk. Kemudian untuk yang dituduh itu ditetapkan telah berbuat zina. Kalau zaman sekarang itu dikembangkan sehingga ada istilah pembela, ya. Ada jaksa yang nuntut dengan pasal-pasal yang dia peroleh dari pemeriksaan terhadap tersangka, tertuduh. Kemudian ketika di pengadilan hakim mengadili benar apa tidak tuduhan jaksa itu, maka yang tertuduh disediakan saksi kalau dia orang tidak mampu. Orang kaya-kaya membayar saksi. Nah ini ya, sama-sama beresiko ini. Apa resikonya? Kalau jaksa itu berbohong misalnya ya, mestinya melanggar pasal sekian, dituduhkan pasal yang berat karena misalnya dia terima amplop misalnya begitu. Sehingga kesalahan yang mestinya itu hukumannya tidak berat diperberat. Maka jaksa ini kelak yaumul qiyamah akan mengalami penderitaan yang hebat, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya seorang pembela ya, si pembela tahu benar dia bahwa memang dia berbuat salah orang itu. Dengan segala macam kepandaian dia berbicara ya, maka dia kemudian bisa melepaskan si tertuduh dari perbuatan yang dinilai melanggar hukum, sehingga dia bebas dan menjadi ringan hukumannya. Nah, mungkin dia dapat bayaran banyak di dunia, tapi kelak yaumul mahsyar dia akan menyesal. Dia tahu bahwa si fulan itu memang salah, tapi dengan berbagai macam ungkapan dia berkelit sehingga dikatakan tidak bersalah. Nah itu sekarang menerima upah, besok ya menerima siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama hati-hati. Hakim gitu juga. Ya, sama. Au aful maghdhuf, atau misalnya mengampuni orang yang dituduh. Awil li'an fi haqqiz zawjah, atau ya, gini, diampuni bagaimana? Si fulan menuduh seorang perempuan berbuat zina tanpa bukti, tanpa saksi misalnya ya, yang kemudian si tertuduh ini memang tidak berzina, terbukti tidak berzina. Harusnya si penuduh ini dicambuk 80 kali cambukan harusnya, karena telah menjelek-jelekan nama orang ya di mata masyarakat. Hak si perempuan tadi itu untuk menuntut balik
kepada qadhi agar si penuduh dihukum. Tetapi umpama yang nuduh tadi itu, mohon maaf, saya telah keliru karena memang rupanya hampir sama. Tidak taunya dia mungkin orang yang kembar, sehingga disangka dialah yang berzina padahal tidak berzina. Kalau permintaan maaf orang yang menuduh ini diterima oleh yang dituduh, ya sudah, tidak apa-apa, saya maafkan. Dengan catatan sama hati-hati ke depannya. Memang rupanya mirip dengan saya, tapi bukan saya. Pada hari itu saya sedang di luar kota. Ini saksinya teman-teman saya. Nah, maka menyesallah si penuduh tadi itu dan dia minta maaf. Kalau yang dituduh itu memaafkan, maka dia tidak dicambuk. Tidak dicambuk. Atau misalnya karena si perempuan tadi itu tidak punya saksi, ya, dia menyangkal, tidak, saya tidak berzina. Lalu bagaimana? Ya, kamu kan berada di hotel yang sama pada hari itu. Iya memang, karena saya ada acara di hotel yang sama. Tapi apakah saya berzina dengan si fulan? Akhirnya hakim meminta kepada si perempuan tadi itu, maukah Anda untuk li'an? Li'an itu saling melaknat. Kalau Anda mau li'an, maka hukuman itu tidak jadi diberikan, ya. Hukuman zina maksudnya itu dirajam misalnya. Siap Pak Hakim, saya siap disumpah dengan li'an. Maka kemudian ada yang namanya mula'anah. Mula'anah itu saling melaknat si penuduh dengan yang dituduh. Si penuduh tetap pada keyakinannya bahwa perempuan tadi telah berzina. Si tertuduh menyatakan dia tidak berzina. Maka kemudian saling melaknat. Dengan disaksikan oleh hakim, si penuduh tadi itu, apakah dia laki atau perempuan, dia bersumpah, ya. Wallahi, 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 ya. Tuduhan saya benar bahwa nyonya itu berzina. Lalu si nyonya tadi itu yang dituduh berzina, baik Pak Hakim, ya, dengan catatan kalau saya berbohong dengan tuduhan saya, maka saya siap untuk dilaknat oleh Allah. Lalu si perempuan diberi kesempatan. Bagaimana Anda? Baik Pak Hakim, wallahi, 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 saya tidak berbuat zina dengan si fulan. Kalau saya bohong, maka Allah yang melaknat saya. Tapi kalau saya benar, si yang nuduh saya itu yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini akibatnya berat, ya. Nah, ini sayang di dalam sistem pengadilan kita tidak ada itu. Kenapa tidak ada? Karena sumpah sudah dibuat mainan, sudah sumpah, ya. Bersumpah, disumpah. Apa kata orang-orang yang suka mengentengkan sumpah sampai ke lempo, ya ke lempo. Sedang bersumpah tapi tambah gemuk. Itu makanya hati-hati, ya. Pejabat, Pak Bupati, Wakil Bupati, pegawai negeri sipil dan sebagainya disumpah itu, termasuk Pak Guru, untuk tidak mengkhianati jabatannya, untuk tidak menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan yang dinilai itu menyimpang dari hukum, misalnya korupsi, ya, dan sebagainya.
Walaupun sumpahnya bukan pakai wallahi, Al-Quran ditaruh di kepalanya, demi Allah saya bersumpah. Hati-hati itu ya, hati-hati. Kalau Anda kemudian menyimpang dari sumpah Anda, maka endingnya tidak bakal happy ya, nggak akan happy ending, tidak akan husnul khotimah. Naudzubillah. Ya mudah-mudahan kita ini oleh Allah diberi kemampuan lah untuk menjaga diri kita dari kebohongan, dari hoax dan sebagainya, sehingga tidak termasuk orang yang oleh Allah dikatakan dalam Al-Quran itu diulang-ulang itu, wailu yauma idzil lil mukadzibin, neraka wail, celakalah pada hari ini, hari mahsyar, bagi mereka yang biasa berkata berbuat bohong ya, naudzubillah. Baik, saya kira begitu. Agama itu kadang-kadang memberikan satu diktum ya tentang akibat perbuatan dan sebagainya, tapi bisa meluas pemahamannya ya, bisa meluas, menyentuh semua aspek kehidupan. Baik, insyaallah mulai malam Jumat, nanti malam Jumat lagi ya, malam Jumat lagi. Kemudian Jumat depan itu dimulai Qiyamul Lail, acara tahunan ya, acara tahunan yaitu Riyadhah Arba'in selama 40 malam ya. Istilah Riyadhah itu saya ambil dari kegiatan di pesantrennya Kiai Ahmad Siddiq. Ramadan itu beliau mengadakan kegiatan ilmiah yang disebut dengan Riyadhah Ramadan. Tabarukan dan tafaulan, mudah-mudahan oleh Allah dikaruniai peluang yang baik, tidak ada halangan dan sebagainya, terutama kita sehat walafiat dengan doa kita tadi itu, Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bi awamirka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واهدنا صراطا مستقيما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله أعلم بالصواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.